Banyak yang bingung ketika ditanya siapa yang menciptakanmu. Kebanyakan akan menjawab Tuhan, Mas Wahyu. Jawaban yang standar ya Mas ya? Iya, Mas Wahyu. Apakah benar menurut Mas Wahyu Tuhan yang menciptakan manusia, Mas? Tentunya begini, keyakinan atau keimanan tentang penciptaan manusia itu diyakini dan diimani oleh hampir seluruh manusia yang ada di belahan bumi ini. Ya, mengakui, mempercayai, meyakini, mengimani bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, tetapi dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini, orang itu semakin menuntut dirinya untuk mengetahui tentang banyak hal, termasuk tentang penciptaan dirinya. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, itu nggak bisa juga ditelan mentah-mentah tentang seutuhnya hidup kita ini. Jadi harusnya dicari bagian mana yang diciptakan oleh Tuhan. Kan itu. Iya, Mas. Lalu kemudian siapa yang sebenarnya menciptakan kita, Mas? Ya, gini Mas ya. Tentu apa yang Mas Yahya tanyakan ini, kalau ditanyakan kepada saya, jawabannya sesuai dengan sudut pandang saya. Kalau ditanyakan kepada yang lain, tentu jawabannya juga akan menyesuaikan dengan sudut pandang, cara berpikir orang lain tersebut. Nah, tentu di sini jawaban ini adalah jawaban yang sangat pribadi sekali, ya. Artinya setiap orang bisa berbeda-beda jawabannya, dan kita tidak boleh merasa bahwa jawaban kita itu adalah yang paling benar atau sudut pandang orang lain itu adalah yang paling salah. Kita saling menghargai untuk kita belajar tentang kehidupan ini agar kita ini betul-betul paham begitu. Jadi orang itu kalau mau berpikir dengan luas, dengan kesadaran yang luas, kesadaran yang dalam, itu tidak akan pernah memaksakan bahwa apa yang menurutnya benar itu juga harus benar menurut orang lain. Itu tidak akan dilakukan gitu Mas Yahya. Nah, kembali tentang apa yang ditanyakan Mas Yahya bahwa siapa yang menciptakan manusia. Kalau dari kacamata atau dari sudut pandang saya pribadi, bahwa manusia itu diciptakan ya oleh manusia. Kalau kita bicara asal usulnya di zaman dahulu kala begitu ya, apakah benar bahwa ada manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Nah, di sini tentu yang menyaksikan aja tidak ada siapa yang tahu begitu Mas Yahya. Ini kan secara ilmiah ya, pengetahuan ini juga perlu kita pelajari sejarahnya. Kalau memang ada manusia pertama yang diciptakan, diturunkan di bumi ini di bagian yang mana? Dan bahkan harusnya secara fisik itu juga ada sejarahnya. Nah, tentu itu kan akan menjadi perdebatan panjang yang nggak akan pernah ada habisnya karena sama-sama tidak akan pernah bisa membuktikan. Tetapi potensi lebih besar justru ada pada pertanyaan kritis tentang kalau memang iya ada manusia pertama yang diciptakan Tuhan, itu yang menyaksikan siapa, lalu kemudian diturunkan di bumi ini di bagian mana, itu harusnya ada. Nah, tentu potensinya adalah tentang orang yang tidak percaya, itulah yang jauh lebih besar. Untuk apa yang dia pikirkan itu lebih condong ke banyak benarnya begitu dibandingkan dengan orang yang mempercayai bahwa ada manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ini kalau kita bicara tentang ilmiah ya, artinya tentang pengetahuan yang fakta yang nyata sekali begitu. Ya, karena kalau dari cerita bahwa manusia pertama itu berasal dari surga ya, diturunkan karena mendapat hukuman ya. Ya, itu pun akan menjadi kontroversi yang tentunya kita saling menghargai saja karena itu hanya sebatas tentang keyakinan dan keimanan. Jadi saya rasa tidak akan pernah ada habisnya apalagi kalau kita berebut tentang itu. Jadi ini kita jadikan cerita untuk melengkapi perjalanan hidup kita saja Mas ya. Ya, kalau dari surga berarti bukan fisik yang diciptakan pertama, tapi roh Mas Wahyu. Begitupun juga Tuhan, kalau Tuhan memang benar-benar ada di alam akhirat,
Artinya semuanya hanya gaib. Nah, kemudian proses untuk menjadi fisiknya ini bagaimana, Mas? Kalau kita berpikir kritis tentang hal itu, maka kita akan dipaksa oleh dogma untuk kita tidak boleh mempertanyakan. Betul sekali. Karena dianggap bahwa kemampuan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan manusia. Padahal secara logika, ya bisa dikatakan bahwa kita ini adalah wadah daripada Tuhan itu sendiri. Kan begitu, Mas Yahya. Tapi orang kalau diajak ngobrol, berbicara tentang hal seperti ini tentu sensitif sekali gitu. Karena banyak yang tidak mau menggunakan pikiran yang luas dan hati yang dalam untuk menyelami ini gitu, Mas Yahya. Ya, artinya tidak semuanya diciptakan oleh Tuhan ya, Mas Wahyu ya. Gini, kembali ke pertanyaan awal ya, tentang apa yang ditanyakan Mas Yahya. Siapa sesungguhnya yang menciptakan manusia, kan begitu. Kalau sudut pandang pribadi saya, yang menciptakan saya saja begitu ya. Yang menciptakan saya kedua orang tua saya. Kalau tidak ada bapak dan tidak ada ibu saya, tidak akan pernah terwujud atau tercipta tubuh fisik saya yang dikasih nama Wahyu ini. Tapi kedua orang tua saya hanya bisa sebatas menciptakan tubuh kasar atau badan kasar ini, tubuh jasmani saya. Makanya dikasih nama Wahyu, dan ketika terjadi apa-apa dengan tubuh fisik ini, maka mereka berdualah. Ya, pencipta saya, kedua orang tua saya inilah yang nggak akan terima. Saya disakiti orang, mereka nggak akan terima. Saya pergi kemana, mereka akan mencari. Saya butuh apa, mereka akan berupaya untuk menyediakan itu. Gitu loh. Nah, tetapi orang tua saya tidak memiliki atau tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan kehidupan. Atas dasar itulah saya meyakini dan mengimani bahwa tubuh fisik saya ini yang menciptakan kedua orang tua saya, tetapi kehidupan yang ada di dalam tubuh saya ini adalah ciptaan daripada Yang Maha Kuasa, atau ciptaan daripada Tuhan. Jadi buat saya, Tuhan itu adalah energi, sumber daripada kehidupan. Seluruh yang ada di jagat raya, di alam semesta ini, bukan hanya di manusia, bahkan di rumput, di tumbuhan, di pohon, di binatang, hewan, apapun itu, segala sesuatu yang memiliki kehidupan di alam semesta ini, itu merupakan wadah daripada Tuhan itu sendiri. Makanya kalau kita merasa bahwa kita ini bertuhan, ya sangat penting untuk kita menjaga dan merawat seluruh yang ada di alam semesta ini. Sangat penting untuk kita selalu mengasihi, menyayangi, mencintai segala sesuatu kehidupan yang ada di jagat raya ini, apapun perbedaannya. Karena justru dari bentuk yang berbeda-beda ini, dari warna yang berbeda-beda inilah, kita akan mampu menyadari bahwa sesungguhnya isinya sama. Saya dengan Mas Yahya itu sama. Yang membedakan hanya tubuh fisiknya, karena pabrik kita berbeda. Yang menciptakan Mas Yahya ya kedua orang tua Mas Yahya. Yang menciptakan saya ya kedua orang tua saya. Tapi yang menciptakan kehidupan, tidak ada yang lain. Makanya kalau kita meninggal, ya orang tua kita, saudara kita, tidak punya hak apa-apa. Paling nangis sehari, 2 hari. Setelah itu selesai, karena memang tidak ikut punya. Nah, itulah sebabnya sampai di dalam sebuah budaya atau tradisi, bahwa kalau orang meninggal, oh ada yang dimakamkan, ada yang dibakar, ada yang diawetkan, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada prosesi tata cara kita sebagai manusia. Masa iya tadinya hidup baik, punya saudara, punya keluarga, terus mati mau dibiarkan begitu saja? Kan tidak mungkin. Akhirnya ya terciptalah sebuah tradisi itu tadi. Oh harus dimakamkan dan lain sebagainya, Mas Yahya. Ya artinya tubuh fisik kita yang menciptakan kedua orang tua kita, lalu kemudian untuk roh kehidupan ya memang itu murni hukum alam ya, begitu ya Mas ya. Bisa dikatakan begitu. Nah ini kan sering orang bertanya ya bahwa wah kamu itu melawan Tuhan. Loh, melawan Tuhan di mana? Ini enggak. Memang pemahaman seperti ini tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu Mas. Butuh cara berpikir yang sangat luas sekali dan butuh kesadaran yang sangat dalam sekali untuk menyelami ini. Jadi kalau dikatakan kita diciptakan Tuhan, nah kapan Tuhan menciptakan saya misalkan?
Kalau nggak ada kedua orang tua saya. Kalaupun ada kedua orang tua saya, mereka tidak mau melakukan hubungan suami istri dan tidak mau menjaga ketika ada di kandungan, ya nggak mungkin bisa lahir dengan selamat begitu Mas Yahya. Misalkan ada satu kasus Mas Wahyu ketika ada bayi yang lahir cacat Mas. Apakah iya Tuhan itu tega menciptakan makhluknya secara tidak sempurna Mas Wahyu secara fisik? Ya makanya kita meyakini bahwa Tuhan itu maha segala-galanya begitu ya. Kalau kita bicara tentang luar biasanya Tuhan sesuai dengan keyakinan dan keimanan kita kan begitu. Tetapi kenapa kok justru ada banyak saudara-saudara kita yang terlahir dalam kondisi yang kurang sempurna begitu. Saya rasa kita tidak punya hak untuk kita menyalahkan bahwa ini adalah produk bikinan Tuhan. Ini bikinan manusia. Makanya kalau nggak dijaga, nggak dirawat, ya bisa terjadi kecacatan itu. Misalkan ketika mengandung, ya ibu kita kemudian apa istilahnya nggak hati-hati, nggak menjaga, nggak merawatnya dengan hati-hati dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan secara genetik itu sangat berpengaruh sekali. Ya orang yang punya gangguan kejiwaan saja secara genetik bisa turun temurun, ya keturunannya ke anak-anaknya. Artinya itu sangat berpengaruh sekali gitu. Akan tetapi kalau kita bicara tentang kehidupannya, ya memang kita tidak punya hak untuk kehidupan itu sendiri. Kita hanya punya hak untuk bagaimana kita menciptakan tubuh fisik ini. Makanya manusia itu sekarang sudah pinter-pinter sebetulnya Mas Yahya. Sangat pinter ya. Kalau mau berpikir ya Mas Wahyu. Ya kalau mau berpikir, bisa dikatakan ya kita ini gambaran daripada Tuhan begitu. Bukan kita mengakui bahwa kita ini Tuhan begitu ya. Ini tentu nanti jadi salah ini nanti ya cara memahaminya. Contoh saja, kita nggak punya anak ya, bisa melakukan proses bayi tabung dan lain sebagainya. Ini bagian dari kepandaian loh Mas Yahya. Bahkan kita sekarang ini ya di luar negeri, di Cina dan lain sebagainya, negara-negara maju itu bisa menciptakan apapun. Bisa menciptakan jenis buah-buahan yang baru, bisa menciptakan hewan yang jenis-jenis baru, macam-macam bentuknya, macam-macam warnanya. Hasil persilangan antara hewan A dengan hewan B. Macam-macam sekali, bahkan tentang penciptaan manusia itu sendiri gitu Mas Yahya. Ya sebenarnya itu bukti bahwa ya kita yang menciptakan itu sendiri ya Mas ya. Sederhananya mungkin begini. Ya kita ini gambaran daripada Tuhan, atau kita ini wujud wadah daripada kehidupan yang memang Tuhan itu sendirilah sumber kehidupannya. Nah tinggal kita mau berpikir secara luas atau tidak, kita mau berkesadaran yang dalam atau tidak untuk kita memahami itu semua Mas Yahya. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita gitu, ya kita yang mana ini kan begitu Mas Yahya. Makanya sebelum kita sibuk untuk mencari dan mengenali Tuhan begitu Mas Yahya, seperti apa wujudnya, mungkin bentuknya, berada di mana, ya kita belajar itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Kita belajar mengenali Tuhan itu dari diri kita sendiri. Belajar berkesadaran, siapa sih yang menciptakan kita? Kalau menurut saya tadi kan kedua orang tua kita, ya itulah Tuhan kita yang nyata begitu. Bapak dan ibu kita. Kalau kemudian ada yang menanyakan, bagaimana kalau kedua orang tuanya sudah meninggal, berarti sudah nggak punya Tuhan. Nah ini kan orang-orang yang cara berpikirnya sangat sempit sekali gitu. Saya sampaikan bahwa kita belajar itu dari dalam diri kita sendiri, berkesadaran. Supaya jangan mengaku-ngaku bahwa kamu dekat dengan Tuhan, kamu mengenali Tuhan melalui agama, melalui kepercayaan, melalui keyakinan apapun, tapi kamu tidak kenal dengan siapa diri kamu sendiri. Asal usulnya dari mana, siapa yang menciptakan, sampai-sampai nggak kenal dengan kedua orang tua. Apapun alasannya, mau sebaik apapun dan seburuk apapun, bapak dan ibu kita, ya mereka lah Tuhan kita yang nyata begitu. Tuhan atas tubuh fisik ini. Kalau nggak ada mereka berdua, nggak akan pernah ada kita. Dan Tuhan kita yang gaib adalah yang menghidupkan kita ini. Artinya sumber kehidupan ini itu berasal daripada Tuhan. Makanya kalau orang mau belajar ngaji, orang mau
belajar tentang kehidupan ini, nggak usah jauh-jauh, nggak usah sibuk membaca kitab, nggak usah sibuk membaca buku, nggak usah sibuk pergi ke Yahudi sana, pergi ke Mekah dan lain sebagainya, atau mungkin ke Hindia dan lain sebagainya, nggak usah. Tapi sibuklah untuk mengenali siapa diri kamu yang sesungguhnya. Asal usulmu dari mana? Coba gali itu. Jadi mencari Tuhan itu nggak usah kemana-mana, tapi mencari Tuhan itu dari dalam diri kita sendiri. Nanti pasti akan ketemu jawabannya. Kalau kita hanya sebatas ngaji di buku, belajar di buku, sudahlah. Sampai mau membaca buku yang seperti apapun, kita nggak akan pernah menemukan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Ya Tuhan itu tentang kesadaran kok. Tuhan bukan tentang wujud, bukan tentang sosok, apalagi tentang agama. Nggak ada itu, nggak ketemu. Mau ahli agama yang seperti apapun, nggak akan pernah ketemu. Karena kalau sudah bicara tentang ketuhanan, ya sudah tentang kesadaran itu sendiri. Kalau sudah sadar, maka nggak akan pernah membandingkan, nggak akan pernah membeda-bedakan. Nah, apa yang kita jalani saat ini, kita kritis terhadap sesuatu hal, oh kita melakukan ini, itu semua wujud daripada kita mempelajari kesadaran yang ada di dalam diri kita. Supaya apa? Ya supaya hidup ini semakin damai, Mas Yahya. Arahnya ke sana. Kesimpulannya memang yang menciptakan kita tidak sepenuhnya Tuhan ya Mas Wahyu. Tuhan hanya menciptakan kehidupan. Tuhan itu adalah sumber energi ya Mas ya. Kemudian menghidupi tubuh fisik kita gitu ya Mas ya. Ya, lebih tepatnya mungkin begini Mas ya. Kita punya dua unsur di dalam tubuh kita, yaitu kehidupan jiwa dan kehidupan raga, yang mana dua-duanya saling menghidupi ya. Jiwa kita juga menghidupi raga, raga kita secara otomatis juga menghidupi jiwa kita. Maka di situ kita dituntut untuk menjaga dan merawat keduanya. Yang artinya kalau semua seolah-olah apa kata Tuhan, seolah-olah semuanya diciptakan oleh Tuhan, tidak akan pernah bisa hidup kita ini Mas Yahya. Coba Mas Yahya hidupnya apa kata Tuhan, apa kata Mas Yahya sendiri kira-kira? Apa kata kita Mas ya? Ya kita mau makan, kita butuh apa, ya kita sendiri yang memenuhi. Jangan bicara kemudian, oh semua Tuhan yang menyediakan gitu. Coba sih, nggak usah ngapa-ngapain, bisa hidup nggak kira-kira? Kamu nggak usah makan, kamu nggak usah kerja, kamu nggak usah pakai baju, karena menurutmu ya sudah semua kata Tuhan begitu. Nggak akan terjadi. Ya. Makanya di dalam diri kita ini sudah ada otak dan ada hati untuk kita menjalankan dua-duanya. Kalau dua-duanya kamu jalankan dengan selaras, dengan seimbang, ya niscaya hidup kita akan seimbang. Tidak akan banyak ketimpangan di sana gitu loh Mas Yahya. Jadi tidak sepenuhnya bahwa seolah-olah semuanya, segala sesuatunya hidup kita ini adalah karena Tuhan, disebabkan Tuhan, diciptakan Tuhan begitu. Coba pelajari, coba pahami, renungi Tuhan itu siapa dan Tuhan itu ada di mana. Ya kalau sudah paham akan hal itu, maka akan sangat mudah sekali untuk kita menjalankan energi daripada Tuhan itu sendiri. Dan tidak akan ada yang namanya tidak bisa, karena Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan tidak ada di mana-mana.